Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini ya, di hari pertama, hari Senin, kita bisa bertemu kembali di dalam podcast Lukman Effendi. Dan hari ini kita mencoba memberikan satu tips, satu cara ya berbuka puasa yang benar ya, tentu dalam perspektif kesehatan ya, dan perspektif Islam, perspektif syariat ya. Saya kira sudah banyak diajarkan ya di dalam kajian-kajian tarhib Ramadan maupun selama mengikuti puasa Ramadan. Biasanya di awal-awal kita akan diajarkan tentang bagaimana syariat menjalankan berbuka puasa ya. Baik, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita berbuka puasa dengan cara yang lebih sehat ya. Yang pertama ya, dalam kita berbuka setelah berkumandang azan, maka yang pertama bukan langsung ambil makanan yang besar ya, bukan kemudian juga ngambil es buah itu ya, tetapi justru yang lebih sehat adalah batalkan puasa dengan air putih ya. Mungkin lebih baik juga air putihnya ini air yang dengan suhu yang netral ya, bukan suhu dingin ya. Tapi seperti saya, biasanya saya memilih yang sedikit hangat gitu ya. Jadi air putih hangat. Jadi minum 1 gelas ya sebelum kita kemudian mengkonsumsi yang lain ya. Nah, ini bagian juga dari sunnah Rasul gitu ya. Setelah minum air putih maka kita konsumsi, kita makan yaitu takjil yang manis, tetapi pilihlah yang manisnya itu alami, bukan manis karena gula ya, atau juga pemanis buatan ya. Jadi pilihlah konsumsi takjil yang manis-manis setelah minum air putih. Nah, kalau ada itu kurma ya, karena ini ada contoh dari Rasul gitu ya. Dan kalau dulu mungkin kita terkendala tentang kurma ini, tetapi saya kira untuk saat ini sudah sedemikian banyaknya ya, tersedia kurma di mana-mana ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Konon kita memilih yang ganjil ya, 1, 3, 5 gitu ya. Jadi saya sepertinya rekomendasi saya lebih ke 3 ya. Kalau 1 ini kok terlalu sedikit ya. Tapi kalau 5 agak kelebihan, apalagi 7 gitu ya. Tetapi ya silahkan saja ya. Tapi kalau rekomendasi saya ya cukup dengan 3 biji kurma saja ya. Jadi tidak usah terlalu banyak ya. Kemudian yang selanjutnya baru kita boleh makan gorengan ya jika terpaksa ya. Tapi saya kira
satu potong gorengan sudah cukup ya. Jadi bukan gorengan yang dibanyain, tetapi kita nanti dipersiapkan untuk nanti makan besarnya saja. Jadi goreng-gorengan walaupun di buka puasa sebenarnya tetap kita kurangi ya, kita persingkat atau kita sedikitkanlah makanan-makanan gorengan, jadi batasi tentang makanan gorengan ini ya. Kemudian yang selanjutnya juga kurangi makanan atau minuman yang mengandung gula tambahan ya. Jadi minum cola ya, es campur ini juga harus dibatasi, jangan terlalu banyak ya, lagi-lagi nanti akan mengurangi porsi makan kita yang utama ini ya, kayak ini anak saya ini. Nah, itu yang susah sekali dibilangin gitu ya. Jadi kalau buka itu akhirnya kebanyakan kalau ada es ya sudah es, kalau ada yang manis-manis ya udah itu aja yang di ini ya. Akhirnya giliran satu tentang makan jadi sangat sulit untuk makan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, saya tulis ini yang kelima. Tentu walaupun tadi sudah beberapa makan, perhatikan juga tentang konsumsi makanan bergizi yang seimbang ya. Sehingga seimbang di sini tentu saja adalah kelengkapan dari yang kita santap ya. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ya, ada vitaminnya, ada mineralnya gitu ya. Lagi-lagi pilihlah kalaupun karbohidrat ya karbohidrat yang kompleks ya. Walaupun Anda juga belum mungkin tidak ada gula, tetapi kalau bisa makan nasi merah itu lebih sehat gitu ya. Kemudian kalaupun roti, pilihlah roti gandum ya, atau juga kentang gitu ya. Jadi pilihlah karbohidrat yang kompleks gitu ya. Yang tips selanjutnya yang nomor 6 adalah hindari makan dalam porsi besar ya. Jadi buka puasa ini bukan balas dendam ya, tetapi ya cukuplah gitu ya. Jadi jangan dengan porsi yang besar ya. Apalagi nanti kita akan melakukan sholat taraweh gitu ya. Jadi lebih baik nanti setelah sholat taraweh kita makan lagi sedikit ya, dibagi dua lah gitu ya, daripada kita langsung makan porsi yang besar ya. Supaya juga tujuan puasa kita adalah mengendalikan hawa nafsu, dan salah satunya juga ketika kita berbuka puasa ya, karena kadang-kadang nafsu kita menjadi kurang terkendali ketika kita berbuka puasa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 7 ya, adalah makanlah secara perlahan ya. Jadi ketika perut kita ini kosong gitu, sangat dianjurkan kita makan apa saja, jangan tergesa-gesa ya. Bahasanya orang adalah dinikmati ya. Nah, saya ini juga termasuk orang yang makannya cepat ya. Tetapi dalam bulan puasa ini memang kita dianjurkan untuk lagi-lagi kita kendalikan ya. Walaupun kita lapar, sangat haus, sangat lapar, tetapi tak usah cepat-cepat ya, sedikit-sedikit saja. Nah, ini akan tentu saja akan meresap ke tubuh kita, dan tubuh kita ini juga tidak terkaget-kaget ya, karena sehabis kosong ini tentu saja selalu butuh adaptasi, jadi sedikit-sedikit saja gitu ya. Nah, itulah 7 tip. Dan yang terakhir yang jangan lupa adalah jangan lupa minum ya. Jadi anjuran minum ini, karena walaupun di bulan puasa kita tetap dianjurkan untuk minum itu sedikitnya 1,5 liter ya, kalau bisa justru 2 liter ya. Gampangnya ya kalau 2 liter itu 8 gelas ya. Kalau 1,5 liter ya 6 gelas gitu ya. Jadi sangat dianjurkan supaya kita terpenuhi kebutuhan air minum tadi. Berkali-kali juga saya sampaikan sebelumnya mungkin di podcast ya. Jadi lakukan sebelum sahur ya. Sebelum sahur itu ya artinya sebelum kita makan sahur itu
kita minum ya. Tadi kalau buka ya begitu buka kita minum air putih dulu gitu ya, 1 gelas ya. Kemudian nanti setelah buka gitu ya, kemudian kemudian setelah maghrib gitu ya, setelah makan malam ya, mau tidur ya, bangun tidur, dan juga setelah makan sahur. Jadi diatur saja ya, sehingga yang jelas porsinya jangan berkurang gitu ya, supaya kita tetap kondisi fit sepanjang kita berpuasa. Ini yang kadang-kadang dilupakan soal air putih ini ya, karena itu akan berefek pada BAB kita ya. BAB kita juga kadang-kadang menjadi tidak normal, harus adaptasi lagi ya, dan bahkan kadang-kadang kita menjadi sulit untuk buang air besar ya. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita berbuka puasa ya. Jadi yang pertama, minumlah air putih ya, baru kita konsumsi takjil, terutama kurma atau yang sejenisnya ya, bisa juga pisang gitu ya. Kemudian batasi gorengan ya, bolehlah makan gorengan 1 biji ya, maksimal dua potong lah gitu ya. Ya supaya kurang gorengan ya, intinya di meja makan jangan, kalau perlu kita jangan ada gorengan gitu ya. Jadi saya kira dalam konteks berpuasa, apapun makanannya itu enak-enak saja gitu ya. Kemudian kurangi tadi ya, makan minuman yang mengandung gula tambahan ya. Konsumsi makanan yang bergizi, yang seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya, itu ada mineralnya gitu ya. Hindari makan dengan porsi yang besar, makanlah perlahan-lahan, dan jangan lupa minum air putih dan mencapai target 1,5 liter per hari ya minimalnya gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mari kita jalankan puasa Ramadan ini, dan kita jalankan juga ya tip-tip kesehatan yang berguna. Semuanya adalah untuk dalam rangka kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan lancar, dengan baik, dengan tetap fit, tetap sehat di dalam menjalankannya, sehingga kita tidak lemes, tidak loyo gitu ya. Demikian, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.